ونوصصان الأرواح جميعا للقبور من أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونوصصان الأرواح مؤلفي هذه الكتب عن الإمام جلال الدين المعالي والإمام جلال الدين السيوطي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي البنتاني biniyatil qabul tamami kulli sulwana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak jamaah Masjid Jami Ar-Rahman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita itu tafsir Al-Jalalain. Kita masih baca tafsir dari surah Ghafir. Yang pada malam hari ini kita akan baca tafsir dari ayat yang ke-12 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairal hadits kitabullah, khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum
wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Itu Pak ya, udah ada ketemu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum itu ai al-adzabul ladzi antum fihi, tegasnya siksaan yang antum kalian fihi padanya, pada siksaan tadi. Artinya nih lagi-lagi khitabnya untuk ahli neraka. Yang kemarin kita udah bacakan bahwa para penghuni neraka waktu pengajian lalu kita bilang mereka di dalam berada dalam kemurkaan Allah, kebencian Allah. Mereka juga membenci diri mereka sendiri. Mereka merasakan berbagai siksaan di api neraka. Bahkan sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa mereka dulu salah ketika di dunia, tidak mau beriman, sampai-sampai mereka pengen dibalikin lagi ke dunia, sehingga mereka bilang fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan untuk keluar dari neraka kemudian kembali ke dunia. Itu permintaan mereka Pak ya, betul apa betul? Mereka mau minta dibalikin ke dunia, mau ngapain? Tujuan mereka mah pengen nanti kalau dibalikin ke dunia beriman, jadi orang benar, beramal soleh, berbuat baik. Permintaan mereka dikabul nggak sama Allah? Diterima nggak? Nggak Pak. Jawabannya pasti la, tidak. Udah gitu ya. Jadi ditolak mentah-mentah. Ya artinya mereka nggak bisa balik lagi ke dunia gitu. Nah dalam ayat ini Allah tegaskan dzalikum itu semua, itu yang siksaan yang kalian neraka, bi annahu dengan bahwasanya kelakuan, ai bisa babi annahu dengan bahwasanya kelakuan, bisa babi dengan sebab annahu bahwasanya kelakuan, fid dunya di dunia, idza du'iya Allah wahdahu, apabila dipanggil Allah, wahdahu maha esa Allah, kafartum bitauhidihi, kalian kufur bitauhidihi dengan mentauhidkan Allah, wa yusyrak bihi, dan jika dipersekutukan bihi dengan Allah, yuj'al lahu syarikun, dijadikan bagi Allah syarikun sekutu, tu'minu kalian beriman, tusaddiqu kalian percaya, bil isyrak dengan kemusyrikan tersebut, fal hukmu maka keputusan itu, fi ta'dzibikum di dalam disiksanya kalian, lillahi itu milik Allah, al aliyyi yang maha tinggi maha luhur, ala khalqihi atas makhluknya, al kabiri lagi Allah maha besar, al azimi maha agung. Maksudnya gini Bapak, jadi dalam ayat ini dijelaskan penyebab orang-orang kafir tadi masuk ke neraka nanti di hari kiamat. Mereka memang ketika di dunia kafir, tidak percaya sama Allah, ingkar kepada Allah. Bahkan ketika mereka diajak untuk beriman sama Allah, untuk taubat, tinggalkan kekafiran, tinggalkan kemusyrikan, kira-kira mereka nolak apa enggak Pak? Mereka nolak, mereka nggak mau. Makanya bahasan di sini kafartum, kalian ingkar, kalian kafir. Kafir itu asal artinya apa? Menutup, gitu ya. Artinya orang-orang kafir tadi menutup rapat-rapat hati kalian untuk menerima iman, sehingga mereka nggak percaya sama Allah. Apa itu Allah? Apa itu hari kiamat? Mereka tidak mau percaya kepada Allah, mereka tidak mau bertauhid kepada Allah. Asara kafir dan ingkar. Betul lah, betul. Ya, Islam artinya menjelaskan kepada kita, pokoknya siapapun di dunia ini yang kafir, ingkar kepada Allah dan meninggal belum sempat tobat, pasti
tempat tinggalnya nanti di neraka. Sebagai keadilan Allah, Allah tunjukkan keadilannya gitu. Jadi sikap mereka gitu Pak di dunia. Wa yusyrak bihi tu'minu. Kalau kalian diajak menyembah berhala, kalian siap. Kalau kalian melihat orang-orang yang menyembah berhala, kalian dukung dan kalian ikut. Jadi sikap mereka gitu. Kalau diajak untuk menyembah selain Allah, kalian siap. Kalian percaya. Artinya apa? Kalian lebih memilih syirik, lebih memilih kufur daripada iman dan Islam. Inilah yang menyebabkan kalian disiksa di neraka nanti, disiksa di neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka, dari sifat-sifat orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Pak ya. Nah kalau kayak gitu, sekarang keputusan apakah kalian akan dikeluarkan dari neraka kemudian diturunkan kembali ke dunia atau ke alam yang lain ya, sesuai permintaan kalian, atau kalian ditolak permintaan mentah-mentah. Keputusan ada pada siapa? Keputusannya adalah milik Allah. Tegasnya Allah tolak permintaan kalian. Udah gitu ya. Kalau kita bicara Al-Quran Pak, tegas ya. Masuk logikanya tak teratur, kemudian tegas. Jadi memang nggak ada bercanda dalam Al-Quran itu ya. Ya walaupun seringkali dalam menyampaikan sekali dua kali kita bercanda. Tapi kalau bicara tentang ayat Al-Quran, alas la la'iba wala lahwa wala abasa, nggak ada bercanda, tegas, tak kebenaran, udah gitu ya. Tak kebatilan, udah jelas. Nah, bisa juga ditafsirkan di sini. Keputusan Allah di sini adalah Allah putuskan bagi siapa yang kafir di dunia, ingkar tidak beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka gitu. Selesai Pak bicara tentang ahli-ahli neraka sebagai sambungan dari kemarin ya, minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-13. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Huwa dia Allah. Jadi kita dikenalin terus sama Allah Pak. Jadi ayat Al-Quran itu setiap ayat memperkenalkan kita sama Allah agar kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya cuma kitanya aja Pak, disuruh kenal Allah, diarahkan untuk mengenal Allah, kita cuek-cuek aja. Betul apa betul? Kita seringkali tidak selalu serius, tidak serius menanggapinya gitu. Seringkali sudah kita lupa lagi. Saya lanjut. Huwa dia Allah alladzi zat yang yurikum, ia memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, dalaila wa tauhidihi, dalil-dalil bukti-bukti keesaannya, keesaan Allah. Wa yunazzilu, dan Allah turunkan, lakum bagi kalian, minas sama, dari langit, rizqa, rizki, bil matari, dengan sebab hujan. Wa ma, dan tidaklah yatadzakkaru, mengambil pelajaran, yataizu, mampu mengambil nasihat, illa, kecuali mayunib, yarji'u, orang yang kembali, anisyirki, dari syirik gitu. Apa sih maksud ayat ini? Kita lihat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar kita kenal Allah. Siapa itu Allah? Apa yang telah dilakukan oleh Allah dan itu tidak mampu dilakukan oleh selain Allah. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menunjukkan kepada kalian ayatihi, dalaila tauhidihi, bukti-bukti keesaan Allah.
Jadi seluruh perputaran alam semesta, langit dan bumi dengan berbagai planetnya, bintang-bintang dengan berbagai galaksinya, sistem alam dengan berbagai sistemnya, ada sistem tata surya segala macam. Ketika kita lihat matahari, dia terbit di timur, terus nanti terbenam di barat, setiap hari jalan gitu terus. Kita lihat bulan juga begitu juga, selalu setia dan siap mengelilingi bumi sebagai satelit bumi. Dan bumi di samping dia berputar pada dirinya, dia juga mengelilingi matahari terus saja dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Belum lagi bintang-bintang, belum lagi planet yang lain, belum lagi di bumi ini ada udara, ada tumbuh-tumbuhan, ada air. Seluruhnya menunjukkan keesaan Allah. Hanya Allah yang mampu melakukan itu, selain Allah tidak gitu ya. Berarti kan kita dikenal di nama Allah tuh Pak. Oh Allah seperti itu, ya emang gitu. Cuman sayang seringkali kalau kita selesai ngaji, kita keluar dari pengajian, kita masih ingat apa lupa Pak? Lupa. Kenapa lupa? Karena memang suasananya bikin kita lupa gitu ya. Masuk ke rumah, di rumah ada televisi, tontonan yang kita senang. Di rumah bergaul dengan anak dan istri, bercanda, ada makanan yang enak-enak, ada hal-hal yang membuat kita senang, blek aja, terlena, lupa. Lah kalau gitu berarti kita nggak usah pulang dari masjid, siap sampai pagi. Ya kita lanjut ya. Ya itu artinya iman kita iman suasana, iman kita masih terpengaruh oleh suasana, lingkungan, milieu, bi'ah dan seterusnya. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala secara halus memberikan makanan rohani kita. Jadi gitu Pak, kita tuh selalu diberi makan oleh Allah secara makanan apa? Allah non-stop memberikan kita makanan, baik makanan rohani ataupun makanan jasmani. Ini makanan rohani Pak. Dengan memikirkan alam semesta, siapa yang menciptakan, siapa yang ngatur perputaran alam, termasuk sistem tata surya, planet segala macam. Kalau kita pikirin itu sama dengan kita memberi makan rohani kita sehingga kita kenal Allah. Dialah Allah, huwallazi yurikum ayatihi gitu. Dapat tuh Pak makanan rohani, betul. Ya makanan rohani salah satunya ini. Makanan rohani lainnya banyak. Salat, nah itu makanan rohani. Baca Quran, makanan rohani. Ngaji kayak gini sama-sama kita mudzakarah mengingatkan makanan rohani. Jadi banyak makanan rohani Pak ya. Jadi yang pasti lagi-lagi dalam ayat ini huwallazi yurikum ayatihi, Allah memberikan kita makanan rohani. Amin ya rabbal alamin. Cuman karena seringkali dan banyak sekali orang yang nggak paham, dia dikasih makan dengan makanan rohani. Seandainya dia pikirkan ciptaan Allah sehingga dia mengenal Allah, sehingga orang nggak paham bahwa dia selalu lagi dan lagi terus menerus Allah kasih makanan rohani gitu. Wa yunazzilu lakum, dan Allah turunkan lakum bagi kalian minas sama langit, Allah turunkan rizki. Jangan ditafsirkan apa adanya Pak. Kalau di kita kan, kita masyarakat kita yang namanya rizki apa sih? Biasanya jawabannya gimana Pak? Duit, rupiah, dolar, pound sterling, kan itu Pak ya. Apalagi real dan seterusnya. Padahal duit bukan itu aja. Dan di sini jangan ditafsirkan dialah Allah yang telah menurunkan bagi kalian dari langit duit. Mana saya nggak lihat duit, nggak ada hujan duit dong. Ya ini mah terlalu naif cara menafsirkannya. Jadi dimaksudkan rizki di sini bil matari, hujan. Artinya yang dimaksudkan tuh Allah turunkan rezeki dari langit, Allah turunin hujan. Nah dengan sebab hujan kita sering ceritakan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kan itu Pak ya, numbuh dah tuh pohon kecapi, pohon kebembem, kesemak segala macam zaman dulu Pak ya, pohon ninjo segala macam, apalagi zaman dulu. Jadi ya, di mana-mana banyak pohon ninjo. Biasanya sore apa malam, masa malam Pak ya, siangan naik ninjo dah. Nanti menjelang waktu sahur sebelum subuh katanya berangkat tuh Pasar Ciputat, Kebayoran pada naik sepeda orang-orang tua kita dulu. Itu kan penyebab utamanya apa? Hujan Allah turunin dari langit. Lah coba dah Pak,
Allah nggak turunin hujan, ya lama-lama aja 2 tahun aja pohon ninjonya mati apa hidup? Mati. Belum lagi melalui hujan tadi Allah tumbuhkan apa? Tanaman-tanaman padi, sayur-sayuran. Kemudian dengan hujan tadi juga Allah Subhanahu wa taala dengan air tersebut bisa digunakan untuk kita minum, bisa digunakan untuk kita masak, belum lagi minuman hewan-hewan dan seterusnya. Pokoknya hujan yang Allah turunkan dari langit itu penyebab datangnya rezeki kita. Betul apa betul? Nah, pada potongan ayat ini, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, itu Allah kasih kita rezeki lahiriah gitu. Berarti Allah sayang nggak sama kita, Pak? Sayang, diperhatiin terus. Ya Allah, kita kalau lagi mikirin kayak gini jadi banyak dosa sama Allah, Pak ya. Jadi banyak dosa, emang banyak dosa. Ya emang banyak dosa gitu ya. Jadi dalam ayat ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita rezeki yang Allah berikan non-stop 24 jam. Ini dua-duanya. Ada rezeki rohani tadi udah. Ada rezeki jasmani, yaitu Allah turunkan hujan, melalui hujan tadi tumbuh-tumbuhan dan seterusnya sehingga menjadi rezeki buat kita. Ini maksudnya rezeki jasmani. Sayang Pak Allah kita ya, kita suka nggak sadar gitu. Kalau dalam syarah hikam tuh waktu itu kan saya juga sempat sebut sekali 2 kali Pak ya, di mana Imam Ibn Athaillah berkata gini, nikmatani, ada 2 nikmat gitu ya, satu pun dari makhluk Allah nggak bisa keluar dari nikmat tadi, nggak bisa bohong, nggak bisa diingkari. Apa 2 nikmat tadi? Nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Allah kasih ke kita tuh. Emang dasar kitanya kurang terima kasih dan bersyukur sama Allah Pak ya. Betul apa betul? Nah, apa itu nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu kenikmatan Allah ciptakan kita yang dari nggak ada menjadi ada. Itu satu kenikmatan gitu. Ya mau nggak mau kita harus menilainya itu satu kenikmatan. Betul apa betul Pak? Jangan menilai yang lain, salah kalau menilai yang lain. Nah, sesudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya di dunia ini untuk keberlangsungan makhluk, untuk keberlanjutan hidup, ya masing-masing sesuai kontrak apa ya. Ada yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya masing-masing lah. Untuk keberlangsungan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang kedua dan itu non-stop. Nikmat apa? Nikmatul imdad. Nikmat pertolongan, nikmat rezeki dan hal-hal yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hidup di dunia. Nah, salah satunya tadi dalam ayat ini sudah disebutin, nikmatul imdad. Artinya apa? Seandainya Allah tidak berikan nikmatul imdad berupa rezeki-rezeki yang menjadikan badan kita sehat, badan kita hidup, berupa rezeki rohani yang menjadikan rohani kita stabil dan seterusnya, diberi makanan, seandainya Allah nggak kasih nikmatul imdad, Allah jadikan nikmatul ijad, udah itu Allah nggak bantu, Allah nggak kasih rezeki tadi itu Pak ya, apa yang terjadi dengan badan kita? Sesaat, 1 detik sudah Allah ciptakan di dunia langsung mati lagi. Loh iya, orang nggak dikasih rezeki gitu ya. Wa ma yatadzakkaru yatta'idu illa may yunib. Nah, masalah ini masalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda keesaannya untuk bisa memahami itu tuh. Enggak semua orang paham, enggak semua orang sadar. Untuk menyadari dan memahami Allah taala turunkan dari langit rezeki berupa hujan. Itu juga enggak semua orang bisa menyadari. Siapa yang mampu menyadari kayak gitu? Di sini Allah berfirman, illa mayunib, kecuali orang yang kembali daripada syirik kemudian beriman pada Allah. Artinya orang-orang yang hatinya lalai dengan syirik kepada Allah, lalai dengan dunia, selalu memikirkan kesenangan-kesenangan, selalu meninabobokan nafsu, selalu bersenang-senangan dengan hawa nafsu, nggak bisa Pak mikirin kayak tadi tuh. Mereka nggak bakalan menyadari. Nah, kalau kesenangan tadi ditinggalkan,
kesenangan sama hawa nafsu ditinggalin, kesenangan dunia ditinggalin, syirik juga ditinggalkan dan beriman pada Allah dan digunakan berpikir, baru bisa nyadarin kayak gini. Betul apa betul? Makanya saya suka sedih Pak kalau lihat masyarakat sekarang, atau ayo kita sedih bersama ya. Masyarakat kita sekarang kalau mau diajak mikir, mau nggak? Ntar dulu dong, enak aja ente mikir. Kenapa mereka tidak mau diajak berpikir? Pertama, berpikir itu berjuang, capek. Kedua, ketika seseorang sudah dalam posisi lagi nikmat-nikmatnya, dia dalam puncak kesenangan, terlena dengan kenikmatan yang ada, nggak bisa Pak diajak mikir. Gaya anak muda susah diajak berpikir ya, karena dia lagi sedang menikmati masa mudanya. Tapi tetap kita arahkan agar berpikir, gitu ya. Jadi beberapa orang susah untuk diajak berpikir. Pertama, orang yang lagi senang dengan kenikmatan dunia. Kedua, orang yang lagi takut, dia dalam posisi ketakutan nih, nggak bisa Pak, nggak bisa mikir. Betul lah betul. Lagi jalan jam 1 malam, ada yang melayang di atas gitu, sambil ketawa. Kuntil bapak, kuntil ibu, kuntil anak, ketakutan. Mikir apa kabur Pak? Kabur gitu ya. Masa mikir? Lah itu kan makhluk Allah. Kita nggak boleh takut sama makhluk, kita takut sama Allah. Ya sudah, masing-masing alamnya. Kira-kira mikir gitu apa ambil angka 1000? Ambil angka 1000, urusan belakangan gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang bisa menghalangi kita berpikir. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fad'ullaha, maka sembahlah oleh kalian Allah. U'buduhu, sembahlah oleh kalian Allah. Mukhlishina, hal keadaan kalian memurnikan, lahu bagi Allah, ad-dina, ketaatan tersebut, minasyirki, daripada syirik. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci. Membenci apa? Ikhlasakum minhu, memurninyakan kalian minhu dari syirik gitu. Artinya gini maksudnya Bapak. Nah, orang-orang yang sudah kembali dari syirik dan juga orang-orang yang sudah beriman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullah u'buduhu mukhlishina lahuddin. Sembah Allah dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa Pak? Ikhlas itu artinya membersihkan, memurnikan. Berarti kalau kita ikhlas dalam ibadah, itu artinya kita bersihkan ibadah kita dari virus-virus ibadah, dari niat-niat yang enggak benar, dari niat ibadah karena pengen dipuji oleh orang, dari niat ibadah karena pengen dihormati orang, dari niat ibadah karena menyembah yang lain. Jadi dibersihkan. Dan sudah dibersihkan, dimurnikan, dikhususkan semata-mata karena Allah. Itu ikhlas begitu. Udah bisa apa belum? Belum Pak ya. Kita berusaha terus, karena hidup itu perjuangan. Jangan putus asa. Makanya dulu saudara saya bilang, kalau kita biasa sholat jamaah, kemudian emang kita dalam berjalan menuju masjid sering ria, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dihormati masyarakat, pengen agar masyarakat melihat kita, nanti mereka hormat sama kita. Ada nggak Pak perasaan kayak gitu? Ada ya? Ada aja, pokoknya pasti ada Pak. Kemudian timbul bisikan, dah ente sia-sia ente ke masjid, apain ente ke masjid, nggak ada gunanya, anfaedah, daripada ente ria ke masjid, daripada ente pengen dimuliakan, pengen dihormati masyarakat, udah sia-sia, udah pulang aja, nggak usah sholat di masjid. Ada Pak bisikan kayak gitu? Ada kadang-kadang tuh ya. Nah ketika ada bisikan kayak gitu, diikutin apa jangan? Jangan Pak. Kalau diikutin kafiran, kalau bahasa kamu ya. Kalau diikutin pokoknya katiwasan. Kalau diikutin nanti bahaya gitu.
Jangan ikutin, jangan artinya oh benar juga ya, daripada saya tidak ikhlas, saya ria, saya sum'ah, saya ujub, saya sombong, udah sholat di rumah aja, yang usah jamaah. Nggak bisa Pak, ini salah bisikan kayak gini. Yang betul adalah tetap kita sholat berjamaah karena perintah Allah dan Rasulnya dan dicontohkan oleh Rasul. Terus sambil kita berjuang melawan perasaan-perasaan tadi, menghilangkan ria, ujub, sum'ah dan seterusnya. Bisa dipahami Pak ya? Itu kalau setiap orang tuh Pak ada bisikan kayak gitu, si A dibisikan sama setan, udah di rumah aja, apa ente sholat jamaah, percuma tahu ente sholat ria, tidak ikhlas. Akhirnya si A di rumah sholat, sama B dibisikan, setan bisikin B gitu juga. Oh ngapain ente sholat jamaah, udah mendingan di rumah aja, jangan cuma di masjid. B jamaah di rumah. Yang namanya di rumah kan godaannya banyak Pak ya. Si C dibisikin gitu juga, seandainya diikutin bisikan tadi, si D, si C sampai dan seterusnya, ayo kira-kira jamaah di masjid penuh apa kosong? Ujung-ujungnya kosong, semuanya akan sholat di rumah, betul ya? Nah kalau masjid sudah kosong dari jamaah, tidak didirikan sholat jamaah, sholat di rumah tuh repot Pak, terlalu apa ya, terlalu jadi makanan empuk bagi bisikan setan. Kalau masjid sudah tidak ada jamaah, di satu kampung tidak ada sholat jamaah, siap-siap Pak, kampung itu akan dikuasai oleh setan, oleh iblis anak-anak buahnya, dan siap-siap pelan tapi pasti akan disesatkan. Betul lah betul? Kita lanjut dikit lagi Pak. Walau karihal kafirun, biarin aja ente gak usah pikirin tuh orang kafir. Mereka mau benci kayak apa ketika ente tobat dari syirik, ketika ente istiqomah mengikhlaskan agama kepada Allah, taat semata-mata karena Allah, nggak usah dipikirin. Itu kebencian orang kafir, kebencian mereka akan menjadi bumerang buat mereka sendiri gitu. Kan gini Pak, secara psikologis tuh saya sempat baca ya, kenapa ketika ada seseorang pelit, dia nggak betah pelit sendirian, pasti dia akan ngajak orang lain biar pelit juga. Betul lah betul lah. Kalau hidup sendirian kayak gak enak Pak. Ini satu kampung nih, katakanlah 90 keluarga, katakanlah 90 kepala, yang 89 nggak pelit, ya dermawan, ada yang dikit, ada yang bon-bon, yang satu pelit Pak. Ayo kira-kira betah nggak ya hidup sendirian, tampil beda dan dia posisinya pelit? Nggak betah Pak. Pasti dia ngajak temen yang lain, dia ngajak orang lain biar sama-sama pelit, biar dia ya bareng-bareng jadinya gitu. Begitu kata itu Pak psikologisnya. Kenapa orang-orang kafir selalu berusaha agar orang lain kafir juga? Kenapa orang-orang pelit dia berusaha agar orang lain pelit juga? Dan salah satu penyebabnya itu. Rafi'ud darajati dzul arsh yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Rafi'ud darajat, Allah yang meninggikan derajat. Saya agak cepat biar dapat satu ayat. Aillahu tegasnya Allah, azimu sifat, Allah besar sifatnya. Au rafi'u darajatil mu'minin fil jannah, atau penafsiran yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin di surga. Dzul arsy, Allah yang memiliki arsy. Di sini penafsirannya khaliquhu, Allah yang menciptakan arsy. Yulqir ruha, Allah asal arti al-yulqi melemparkan gitu ya. Tapi maksudnya Allah menanamkan, Allah ya ilqa, Allah ar-ruha, ruh di sini diartikan al-wahya, wahyu. Jadi dalam tafsir Jalalain, ar-ruh di sini diartikan al-wahya. Ya dalam tafsir yang lain selain tafsir ini ada juga yang menafsirkan ar-ruh itu misalkan al-kitab. Jadi banyak penafsiran. Kembali kepada penafsiran ini, al-wahya, wahyu, min amrihi, berupa perintah Allah, ai kaulihi, ketetapan Allah, ala terhadap may yasha, orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya.
liyunzira, agar man tadi itu, agar orang yang Allah berikan wahyu tadi, yunzira, dia memberikan peringatan, yukhawifal mulqa ilaihi an-nasa, agar al mulqa ilaihi al wahyu, orang yang diberikan wahyu tadi, yukhawifa, dia memberikan peringatan an-nasa, kepada manusia, orang-orang. Apa yang dikasih peringatan? Yaumat talaq, pada hari terjadi pertemuan. At-talaq itu saling bertemu, Pak. Bihadzil ya'i, dengan buang ya. Yaumat talaq, gitu ya. Wa itsbatiha, dan menetapkan ya. Artinya sesudah qaf ya-nya tetap ada. Berarti yaumat talaqi, gitu. Apa artinya yaumal qiyam, hari kiamat? Jadi salah satu nama hari kiamat adalah yaumut talaq, hari terjadi pertemuan. Kenapa ketemu? Li talaqi ahli sama'i wal ardi, karena bertemunya penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni langit yang malaikat, penghuni bumi yang manusia, asal gitu ya. Karena emang nanti Pak, sesudah di alam mahsyar nih, manusia bangkit dari kubur, singkat cerita, itu di alam mahsyar, manusia dikumpul yang mahsyar, itu seluruh malaikat penduduk langit pertama terbuka, bleng aja tuh ya, sampai merah ketika itu turun. Penduduk malaikat penghuni langit pertama turun, apain? Ngelilingin manusia, bikin pagar betis. Berapa jumlahnya tuh malaikat? Tanya Allah, ada yang tahu dia. Sesudah itu turun malaikat penghuni langit yang kedua, turun ke bumi, bikin pagar betis lagi, mengelilingi malaikat yang pertama. Nah, kita sebagai manusia di tengah-tengah, mau ngapain ayo? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pagar betis 7 lapis, pagar betisnya malaikat, gitu. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saling bertemu. Belum lagi nanti pertemuan dalam hisab, dalam timbangan, di mana para malaikat itu adalah panitia hari kiamat, gitu. Wal abidi, penyembah, wal ma'budi, yang disembah. Dia manusia, orang mukmin bertemu dengan Allah, dan juga orang-orang yang musyrik, mereka bertemu dengan patung-patung yang mereka sekutukan. Apalagi nanti kalau udah masuk neraka, itu patung-patung yang mereka sembah dimasukin ke neraka barang mereka, biar penghuni neraka tadi tambah sakit hatinya, tambah terseksa batinnya. Begitu mereka melihat, ya patung-patung yang kita sembah dibakar juga, gitu. Wazalimi, orang yang menzalimi, wal mazlumi, dan orang yang dizalimi, fihi, pada hari tadi ketemu tuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala laksanakan hukum kisos, balasan yang setimpal. Udah sampai belum? Jadi ini di sini ada beberapa sifat Allah dijelaskan. Pertama, Allah itu mengangkat derajat orang mukmin. Bisa juga diartikan Allah sangat tinggi derajatnya, sehingga tidak ada satupun yang mampu mengalahkan ketinggian derajat Allah. Allah yang menciptakan arasy, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu, dan seterusnya. Itu dulu yang bisa disampaikan. Silakan muadzin Isa. Halaman 78. Kitab Asal Ibadah. Halaman 78, baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslaha ma baina wa baina Allah. Siapa orang yang memperbaiki hubungan antara dia dan antara Allah. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ada dua, Pak ya. Diperintahkan kita memperbaiki hubungan antara manusia. Satu. Terus kedua, diperintahkan juga memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi biar dua-duanya bagus, sehingga vertikal dan horizontalnya dapat. Jangan malah dirusak. Hubungan antara manusia dirusak, hubungan dengan Allah dirusak juga. Nah, ini kacau, vertikal dan horizontalnya tidak stabil, kacau. Hidup tuh nggak enak kayak gitu.
Gimana cara memperbaiki hubungan antara kita dan Allah? Bian amila amalan khalisan minar riya wal ujubi wa tasmi', yaitu si hamba tadi melakukan amal murni semata-mata karena Allah, khalisan, terhindar dari riya, dari pengen dilihat, dari ujub. Ujub itu merasa hebat dan lupa kepada Allah yang memberikan kelebihan dan kenikmatan tersebut. Wa tasmi', pengen didengar agar menjadi pembicaraan orang-orang. Kalau zaman sekarang viral ya, pengen viral. Itu kacau itu. Kalau saya menilainya zaman sekarang sudah parah penyakit hati. Dan kita nggak bilang kita selamat, betul. Bisa jadi tanpa sadar kita juga ya sama, pengen viral, pengen dikenal, sama gitu juga penyakit hati kita juga tuh Pak ya. Dikit-dikit bikin status. Aneh ya. Ya sudahlah, astagfirullah. Nah, siapa memperbaiki hubungan antara dia dan antara Allah, Allah, ini saya Allah perbaiki ma baina wa bainan nas, hubungan antara dia dan antara manusia. Perbaiki hubungan antara kita dan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan antara kita dan manusia. Betul enggak masalahnya? Jadi siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, dengan sendirinya Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia dan makhluk sekitar. Tapi kalau sama Allah hubungannya nggak baik, ya sudah, dengan sendirinya hubungan dengan makhluk juga nggak baik. Betul apa betul? Makanya saking dalamnya Pak pemahaman ini, orang-orang khususnya orang-orang tasawuf ya, kalau dia melihat anak dan istrinya lalai dari ibadah, melakukan dosa, dia nggak nyalain anak dan bininya. Kalau gitu kan pasti nyalain Pak, dasar bini aja kurang ajar, dasar anak bandel. Kalau mereka nggak Pak, yang mereka koreksi diri mereka, mereka bilang, ya Allah, ini bisa jadi anak dan istri saya masih suka maksiat, bisa jadi karena hubungan saya dan engkau itu belum beres, masih banyak hak-hak Allah yang aku belum penuhi, aku sholat belum khusyuk, aku sholat masih malas, tahajud juga enggak, gitu. Jadi dia selalu berusaha perbaiki hubungan dia dan Allah, gitu. Dan nanti nggak apa-apa dipikirin di rumah banyak hal. Faman ahabballah ta'ala, ini lebih jelas lagi. Siapa orang yang dicinta oleh Allah, jadi Allah cinta sama dia. Ahabbal khalqu, maka makhluk cinta kepada dia. Betul itu Pak. Makanya ada diskusi bilang ini, ketika Allah cinta kepada si A, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ke seluruh penduduk langit yang 7 lapis dan seterusnya, hai penduduk langit, para malaikat dan siapapun yang ada di langit. Kalau bahasa kita gitu ya, Allah telah mencintai si A, maka kalian cintain itu si A. Udah cinta jadinya. Nah sesudahnya malaikat Jibril disuruh menyeru, atau Allah yang malaikat Jibril yang diumumkan seluruh alam semesta raya, bilang bahwa Allah mencintai si A. Teriak itu Pak malaikat Jibril ngasih pengumuman, kalilah the information, halo di seantero alam raya, Allah telah mencintai si A, cintailah oleh kalian si A. Sehingga semuanya cinta tuh, tidak mau menyakiti kecuali nafsu, orang kafir dan setan. Ya mereka karena watak emang gak beres gitu ya. Tapi secara umum makhluk-makhluk akan mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik bisa kita ke arah sana. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.